18 Februari 2026, seseorang di Israel mengarahkan ponselnya ke langit. Pesawat itu bukan pesawat tempur, tidak bawa bom atau menembak. Apa yang dia lakukan itu berbeda. Dan karena itu, melihat dia di sana justru lebih mengkhawatirkan. Karena ia mampu melihat segala sesuatu hingga ratusan kilometer, menghubungkan semua pesawat lain satu sama lain, dan mengordinasikan ratusan pilot di berbagai lokasi seolah-olah satu kesatuan. Dia adalah otak operasi udara besar, dan Amerika Serikat hanya mengirim pesawat ini saat merencanakan sesuatu yang besar. Bukan sebelumnya, bukan sesudahnya, tapi sekarang. Dan itu bukan hanya satu pesawat, tapi dua. Terbang bersama menuju pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Ini adalah E-3 Sentry. Amerika Serikat punya 31 pesawat seperti ini di dunia. 2 baru dikirim ke sini dan pergerakan ini baru saja dimulai. Untuk memahami ketegangan ini, pertanyaannya sederhana. Apakah ini hanya tekanan atau benar-benar persiapan? Saya akan menunjukkan tanda-tanda yang paling mudah dilihat. Dan perhatikan baik-baik, karena menurut salah satu media penting di Amerika Serikat, Angkatan Bersenjata Amerika sudah siap menyerang Iran pada akhir pekan ini. Kita bisa melihat posisi beberapa pesawat kargo militer Amerika, semuanya berada di udara pada saat yang sama, membawa peralatan ke Eropa dan Timur Tengah. Ada 25 pesawat bersamaan, masing-masing membawa lebih dari 70 ton amunisi, suku cadang, dan perlengkapan perang. Ini bukan untuk mengintimidasi, tapi dilakukan saat benar-benar akan menggunakan yang dimiliki. Sementara itu, Rusia mengirimkan sebuah kapal perang untuk berlabuh di Iran, dan bersama dengan kapal-kapal Iran dan Tiongkok, mereka memulai latihan militer di laut. Iran juga menutup Selat Hormuz. Selat ini yang lebarnya kurang dari 50 km, merupakan jalur bagi satu dari setiap 5 barel minyak yang dikonsumsi dunia setiap hari. Lihat gambar-gambar ini. Barisan kapal yang berhenti ini adalah hasil langsung dari latihan ini. Setiap kapal tersebut membawa cukup minyak untuk memasok satu kota penuh. Semua berhenti, menunggu Iran memutuskan kapan akan membuka kembali selat itu. Menutupnya, meski hanya beberapa jam bukan latihan, melainkan pesan. Setiap gerakan punya penjelasan tersendiri. Namun jika digabung, semuanya membentuk gambaran yang tak pernah dilihat dunia selama lebih dari 20 tahun. Dan, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, Anda perlu memahami apa yang sedang dipersiapkan dari kedua belah pihak. Karena saat ini, 2 dari kapal perang terbesar yang pernah dibangun oleh manusia sedang mengepung Iran. Yang pertama bernama USS Abraham Lincoln, sebuah kapal induk bertenaga nuklir. Tiba di Laut Arab pada akhir Januari 2026, ditempatkan kurang dari 700 km dari pantai Iran. Di atas kapal ada sekitar 70 pesawat tempur, termasuk F-35C. Salah satu jet tempur paling canggih di dunia yang hampir tidak terlihat oleh radar. Namun, bukan hanya itu. Kapal induk kedua adalah USS Gerald R. Ford. Dan yang ini berbeda, kapal perang terbesar dalam sejarah ini bernilai 17 miliar dolar, membawa sekitar 75 pesawat dan dipindahkan dari Karibia ke Timur Tengah dalam beberapa hari. Untuk memberi gambaran tentang apa artinya ini, masing-masing kapal ini sendirian sudah merupakan satu angkatan udara lengkap yang mengapung di laut. Bersama-sama, mereka dapat meluncurkan lebih dari 300 serangan per hari terhadap target di darat. Tapi, tunggu dulu.
Karena sampai sekarang Anda baru melihat bagian yang Amerika Serikat ingin Iran lihat. Yang akan saya tunjukkan sekarang adalah bagian yang tidak mereka umumkan. Dan justru bagian inilah yang menjelaskan mengapa kekuatan sebesar ini berbeda dari apapun yang pernah dibentuk sebelumnya. Di pangkalan militer Yordania, ada 24 jet tempur F-15E siap operasi dan lebih dari 30 jet F-35A dalam proses kedatangan. Selain itu, F-22 Raptor pesawat tempur paling canggih di dunia telah dikirim dari pangkalan di Amerika Serikat. Hanya dalam 1 minggu, 50 jet tempur melintasi lautan menuju wilayah tersebut. Pesawat tanker yang mengisi bahan bakar pesawat lain di udara telah diposisikan ulang dalam jumlah rekor. Dan ingin tahu kenapa itu penting? Karena pesawat tanker inilah yang menentukan seberapa jauh dan berapa lama sebuah operasi udara bisa berlangsung. Tanpa mereka, pesawat tempur harus kembali ke pangkalan dalam waktu singkat. Dengan mereka, operasi bisa berminggu-minggu. Ada satu lagi kepingan teka-teki ini yang luput dari perhatian kebanyakan orang. Diego Garcia merupakan pulau kecil milik Inggris di tengah Samudra Hindia yang terpencil dan hampir tidak dikenal masyarakat umum. Secara strategis, pulau ini adalah salah satu pangkalan militer terpenting di dunia. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah pesawat kargo yang tiba di Diego Garcia meningkat pesat. Dan ditempatkan di sana, ada pembom B-2 Spirit, pesawat yang bisa melintasi lautan tanpa terdeteksi radar dan membawa bom khusus yang memang dikembangkan untuk situasi seperti ini. Bom ini bernama JBU-57. Bom ini beratnya 14 ton. Bom ini dibuat dengan satu tujuan: menghancurkan bunker yang terkubur sangat dalam di bawah tanah. Jenis bunker yang dibangun Iran untuk melindungi program nuklirnya. Dan di bawah permukaan laut, kapal selam Amerika ditempatkan dekat wilayah Iran, masing-masing membawa puluhan rudal jelajah yang siap ditembakkan. Jadi, yang sedang dipersiapkan ini bukanlah unjuk kekuatan. Ini struktur lengkap kampanye militer. Dengan pesawat untuk menghancurkan pertahanan udara, pesawat untuk menyerang rudal, pembom untuk menghantam fasilitas nuklir bawah tanah, kapal selam untuk serangan pertama, dan kapal-kapal untuk menopang semua itu selama berminggu-minggu. Terakhir kali Amerika Serikat menyiapkan sesuatu seperti ini di wilayah tersebut adalah pada tahun 2003. Sebelum invasi ke Irak. Tahukah Anda mengapa mereka mengirim semua arsenal ini ke Timur Tengah? Ingat, pada bulan Juni tahun lalu, ketika Israel melakukan serangan mendadak terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran, itu adalah operasi yang berlangsung selama 12 hari. Amerika Serikat ikut terlibat dalam konflik pada tanggal 21 Juni dengan lebih dari 125 pesawat, termasuk B-2. Membawa bom 14 ton yang dirancang khusus untuk menghancurkan bunker dalam. Trump kemudian menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut telah sepenuhnya dihancurkan. Namun kenyataannya tidak demikian. Penilaian yang dilakukan setelah serangan tersebut mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa bom tidak meledak, tetap terkubur di bawah tanah tanpa meledak, ruang bawah tanah bertahan, dan sentrifus tetap beroperasi di lokasi yang seharusnya sudah dihancurkan. Operasi militer Amerika terbesar di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir ternyata tidak cukup. Dan Iran benar-benar memahami apa arti semua itu. Jika Amerika Serikat sudah menyerang dengan segala yang mereka miliki dan gagal menyelesaikan tugasnya, maka program nuklir Iran ternyata lebih tangguh daripada yang pernah diakui siapapun secara terbuka. Iran tidak mundur, malah membangun kembali. Dalam beberapa bulan, program rudal balistik mereka mulai pulih kembali. Proyeksi analis militer Israel menunjukkan bahwa Iran dapat kembali memiliki antara 1.800 hingga 2.000 rudal balistik hanya dalam beberapa minggu. Kembali ke tingkat yang sama seperti sebelum konflik. Jadi,
Serangan tahun 2025 itu tidak menyelesaikan masalah. Paling banter hanya membeli waktu. Dan sekarang, siapapun yang merencanakan kekuatan baru ini tahu bahwa mereka tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu, pembom B2 telah kembali ke Diego Garcia. Karena itu, bom-bom itu ada di sana lagi, dan karena itu, seluruh kekuatan ini lebih besar, lebih lengkap, dan lebih siap untuk operasi yang lebih lama dibanding tahun lalu. Namun, masih ada satu hal penting yang kurang, tenggat waktunya. Pada 19 Februari 2026, Presiden Amerika Serikat membuat pengumuman. Dia menyatakan Iran punya waktu 10-15 hari untuk mencapai kesepakatan nuklir. Ketika ditanya apa yang akan terjadi jika tenggat waktu berakhir tanpa kesepakatan, dia mengatakan bahwa hal-hal buruk akan terjadi. Saat diminta menjelaskan maksud hal-hal buruk itu, dia menolak menjawab. Anda mengatakan hari ini bahwa hal-hal buruk akan terjadi pada Iran jika Iran tidak membuat kesepakatan. Apa maksudnya? Saya tidak akan membicarakan itu dengan Anda. Oke, bisakah Anda memberitahu saya apa tujuannya jika ada serangan militer dari Amerika Serikat ke Iran? Kita akan membuat kesepakatan dengan cara apa saja. Dengan serangan militer, Anda perlu menghancurkan program nuklir mereka. Saya tidak mau membahasnya dengan Anda. Kita akan mencapai kesepakatan atau mereka yang rugi. Anda menyebut 10 hari. Apakah Anda memberi tenggat waktu pasti untuk kesepakatan? Saya rasa itu cukup 10, maksimal 15 hari. Namun ada satu detail yang nyaris tak diperhatikan dalam pengumuman itu. Pada periode yang sama, pegawai Amerika mulai meninggalkan pangkalan militer dan konsulat di wilayah tersebut secara diam-diam demi alasan keamanan. Jika pemerintah menarik pegawainya dari suatu wilayah, itu bukan tanda adanya negosiasi. Namun, untuk memahami betapa pentingnya tenggat waktu tersebut, Anda perlu tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan mengapa pembicaraan itu sampai pada titik yang begitu sulit. 2 hari sebelum pengumuman itu, perwakilan Amerika dan Iran bertemu di Jenewa, Swiss. Itu adalah putaran kedua pembicaraan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Yang pertama berlangsung di Muscat, ibu kota Oman, pada tanggal 6 Februari. Secara teori, mereka bernegosiasi soal nuklir, tapi sebenarnya mereka mencoba menyeberangi jurang dalam. Dari pihak Amerika, posisinya jelas. Iran harus sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium, bukan mengurangi, bukan membatasi, tetapi menghentikan. Dari pihak Iran, posisinya juga sama jelasnya. Memperkaya uranium adalah hak negara. Itu tidak bisa diperdebatkan. Sampai di sini, tampaknya ini adalah negosiasi yang sulit, tetapi masih mungkin dilakukan. Dua pihak yang jauh berusaha mendekat. Tapi disinilah masalah sebenarnya. Bahkan jika Iran mau mengalah soal uranium, yang kenyataannya tidak mereka lakukan. Masih ada 2 tuntutan lain yang benar-benar mereka tolak. Amerika Serikat ingin membatasi program rudal Iran. Iran mengatakan bahwa rudal adalah masalah pertahanan negara dan tidak ada hubungannya dengan program nuklir. Amerika ingin Iran berhenti mendukung kelompok bersenjata di Lebanon, Yaman, dan Irak. Iran menegaskan itu di luar negosiasi apapun. 3 tuntutan, 3 penolakan. Jadi, Presiden Iran sendiri, Masoud Pezeshkian, mengatakan kepada kerumunan yang menyaksikannya bahwa ia berjuang untuk negaranya dan tidak takut mati. Jika ia terbunuh di jalan ini, itu jadi kebanggaan. Ini bukan pidato politik, ini presiden negara dengan cukup uranium yang diperkaya untuk beberapa bom, menyatakan siap mati. Sementara itu, pembicaraan di Jenewa berakhir tanpa kesepakatan konkret. Dan ada satu detail yang sedikit orang tahu. Saat para perwakilan berbicara di Jenewa, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, memposting di media sosial sebuah gambar yang dihasilkan komputer yang menunjukkan USS Gerald R. Ford tenggelam, dengan pesan yang mengatakan bahwa senjata yang mampu mengirim kapal itu ke dasar laut lebih berbahaya daripada kapal itu sendiri. Pada hari berikutnya,
Iran mengirim surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa semua pangkalan dan fasilitas militer Amerika di wilayah tersebut akan menjadi target jika terjadi serangan. 50 hingga 60 ribu tentara Amerika berada di pangkalan-pangkalan itu di Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, Irak, dan Suriah. Sekarang banyak dari kalian mungkin merasa semua ini sudah cukup serius, tapi saya belum memberitahumu bagian terpentingnya. Alasan mengapa semua ini terjadi sekarang. Alasan mengapa negara-negara Eropa mendesak warganya untuk segera meninggalkan Iran. Alasan penasihat pemerintah Amerika menyebut kemungkinan aksi militer mencapai 90%. Disinilah semuanya bermuara. Pikirkan semua yang sudah kamu lihat sejauh ini. 2 kapal induk, pesawat kargo yang melintasi lautan, pembom di Diego Garcia, tenggat waktu 10 hingga 15 hari, negosiasi tanpa kesepakatan, rudal-rudal yang sedang dipersiapkan kembali. Semua itu ada karena satu kenyataan yang tak bisa lagi diabaikan oleh siapapun. Menurut penilaian para analis dan juga Badan Tenaga Atom Internasional sendiri, saat ini Iran sudah memiliki cukup uranium yang diperkaya untuk membuat beberapa bom nuklir. Bukan di masa depan, sekarang. Yang masih kurang hanyalah tahap akhir, mengubah uranium itu menjadi senjata yang siap digunakan. Tapi pengetahuan teknis untuk itu sudah ada, dan setiap minggu berlalu tanpa ada respons adalah minggu di mana jarak itu bisa ditutup. Itulah sebabnya para analis dan ilmuwan mengatakan bahwa kita sekarang lebih dekat dengan serangan daripada kapanpun sebelumnya. Iran hampir selesai membuat bom, Amerika Serikat sudah menempatkan pasukannya. Tenggat waktu hampir habis dan waktunya terus berjalan. Menurut Anda, apakah Iran akan menerima kesepakatan sebelum tenggat atau justru akan ada berita serangan dalam waktu dekat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat Anda. Jika video ini membantu Anda memahami apa yang sedang terjadi, bagikan ke orang lain yang juga perlu tahu. Jika belum berlangganan, silakan berlangganan saluran ini. Akan ada banyak konten serupa. Sampai jumpa di video berikutnya.